Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizodi Putri dengan NIM 21053157 dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Koperasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD dari sesi 0021. Pada video kali ini merupakan pembahasan menggunakan SPSS 2 arah. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal. Di mana pada data ini penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Pada data ini terdapat 3 jenis output. Yang pertama jenis kelamin, masa kerja, dan gaji. Pada jenis kelamin ini ada perempuan dan ada laki-laki. Pada masa kerja terdapat kecil dari 5 tahun, 6-10 tahun, dan besar dari 10 tahun. Nah, pada data ini terdapat 45 data. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Ini kita closekan saja. Pada variabel view-nya, pada output name kita akan memasukkan gaji, jenis kelamin, dan masa kerja. Pada desimal jenis kelamin, kita akan mengubahnya dengan 0. Dan pada desimal masa kerja, kita akan mengubahnya dengan 0. Begitupun gaji, kita tetapkan saja. Pada label gaji, kita akan menetapkan gaji. Pada jenis kelamin, dan pada label masa kerja, kita akan menetapkannya saja. Nah, pada values, pada jenis kelamin, value 1-nya kita buat label laki-laki, lalu kita add. Pada values kedua, kita membuat label perempuan, lalu add dan oke. Pada values masa kerja itu ada 3 tadi. Yang pertama values 1 itu kita buat labelnya kecil dari 5 tahun, lalu add. Values kedua itu kita membuat labelnya 6-10 tahun, add. Dan values ketiga itu besar dari 10 tahun, lalu add, lalu klik OK. Nah, pada my source-nya itu yang pertama gaji scale dan jenis kelamin itu nominal dan masa kerja my source-nya nominal. Langsung saja kita masuk ke data view-nya. Itu sudah terdapat kolom gaji, jenis kelamin, dan masa kerja. Pada gaji pertama yang ada pada tabel soal ini 2,50 dan tabel gaji yang kedua itu sebesar 3,20. Langsung saja kita masuk ke dalam SPSS ini pada data gaji. Dan gaji yang kedua itu sebesar 3,20. Nah, pada jenis kelamin itu pada tabel soal ada perempuan dan pada nomor kedua jenis kelamin itu terdapat perempuan juga. Langsung saja kita ketik 2 karena values tadi kita bikin jenis kelamin perempuan values 2. Pada masa kerja itu sesuai dengan kita bikin tadi. Untuk membuat hasil seperti itu kita harus centang values label. Maka jadi seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini
Saya telah membuat data gaji, jenis kelamin, dan masa kerja ini sebanyak 45 data sesuai dengan pada soal jenis kelamin, masa kerja, dan gaji pada perusahaan X, Y, dan Z. Nah, untuk menguji normalitas data, langkah pertama kita akan membuat data kolom standardized-nya. Untuk itu, langkah pertama klik analyze, yang kedua general linear model, langkah ketiga gaji kita letakkan di dependent variable, jenis kelamin kita letakkan di faktor Fiket faktor, dan masa kerja kita letakkan pada random faktor. Klik save, lalu centang standardized-nya, lalu continue, lalu kita klik OK. Di sini kita close-kan saja. Nah, sudah muncul data tabel standardized-nya. Untuk menguji normalitas, kita klik analyze, klik descriptive statistic, klik explore. Standardized kita letakkan pada kolom dependent list, lalu klik plot, centang normality, continue, lalu OK. Nah, di sini kita telah menemukan normalitasnya. Kita copy saja image, lalu OK. Nah, langsung saja kita salin ke dalam Word. Terlebih dahulu saya sudah menyalinkannya data test of normality ke dalam Word tersebut. Pada uji normalitas data ini ada uji hipotesis H0 data tersebut tidak berdistribusi normal, sedangkan H1 menyatakan data tersebut berdistribusi normal. Alpha menggunakan 0,05 dan daerah penerimaan dan penolakan H0 apabila H0 diterima jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Pada data sampel tadi kita menggunakan kolom Shapiro-Wilk karena apabila kita menggunakan kolom Shapiro-Wilk itu datanya lebih kecil dari 50 dan data lebih besar dari 50 kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk memperoleh nilai residual signifikan sebesar 0,698 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Pada uji homogenitas ini langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu klik analyze, yang kedua klik general linear model, yang ketiga univariate, dan kita sudah memasukkannya tadi terlebih dahulu pada uji normalitas data tadi, lalu kita klik save, lalu hilangkan pada centang standardized, lalu continue, kita klik plot. Pada jenis kelamin kita letakkan pada horizontal dan pada masa kerja kita letakkan pada spread lines, lalu klik add, lalu continue. Selanjutnya klik option, masukkan semua jenis kelamin, masa kerja, dan gaji, lalu centang deskriptif dan homogeneity, lalu continue, lalu klik post hoc, letakkan jenis kelamin, lalu centang 2K, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel Live Day of Equality Variance. Lalu kita salinkan saja image, lalu OK. Kita salinkan ke Word. Di sini saya sudah menyalinkannya.
Uji homogenitas, uji hipotesisnya sama dengan uji normalitas. Tadi dapat ditarik kesimpulan pada uji homogenitas ini menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikan sebesar 0,355, lebih besar dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Nah, langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis ANOVA dua arah. Di sini saya sudah menemukan tabel test of between subject effect, lalu kita salin saja ke dalam Word. Di sini saya sudah menyalinkan ke dalam Word terlebih dahulu. Nah, pada uji hipotesis ANOVA dua arah ini terdapat uji hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ, sedangkan H1 terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Alfanya sebesar 0,05. Darab penerimaan dan penolakan H0 jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data di atas diperoleh nilai signifikan jenis kelamin sebesar 0,745 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya 0,139 lebih kecil dari 4,091. Nah, pada 0,139 ini didapatkan pada tabel F. Maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan gaji jika ditinjau dari jenis kelamin sesuai data dari H0 tadi. Selanjutnya, sedangkan nilai signifikan pada masa kerja diperoleh sebesar 0,038 lebih besar dari lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 25,383 lebih besar dari 3,238, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat gaji jika ditinjau dari data masa kerja tersebut. Lalu kita hapuskan saja kata tidaknya. Nah, dan nilai signifikan pada jenis kelamin dan masa kerja sebesar 0,282 tadi pada tabel itu lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya 1,308 lebih kecil dari 2,456, maka H0-nya diterima. Dapat disimpulkan bahwa pada data jenis kelamin dan masa kerja tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ tersebut. Nah, baiklah, sekian video penyelesaian pada soal ANOVA dua arah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Mizadi Putri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.